Wahai engkau yang terpilih, ketahuilah bahwa namamu kini menjadi bukti yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Di dalam ruangan-ruangan di mana kebohongan mulai runtuh, orang-orang mulai menyebut namamu untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya berdusta. Engkau telah membalikkan keadaan dengan begitu dahsyat, hingga para penipu itu tidak mampu lagi untuk bangkit. Kredibilitasmu telah menjadi tolok ukur yang murni, dan hal itu sangat menakutkan bagi mereka. Saat ini juga seseorang dari lingkaran lama itu sedang dipretensi kedoknya dengan taktik yang sama yang dulu mereka gunakan untuk menjatuhkanmu. Perbedaannya adalah kali ini ceritamu menjadi titik acuan utama. Engkau tidak perlu lagi membela dirimu sendiri. Ketidakhadiranmu berbicara, rekam jejakmu bersaksi, dan namamu menjadi segel yang memutuskan vonis akhir. Itulah kekuatan sejati dari sebuah integritas. Jika pesan ini mulai menggetarkan jiwamu, jangan ragu untuk memberikan tanda suka, berkomentar, dan berlangganan agar pesan kebenaran ini terus tersebar luas. Engkau memiliki ketajaman batin yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Kemampuan untuk melihat menembus kepalsuan di saat orang lain hanya melihat keaslian. Engkau sudah tahu kapan seseorang sedang berbohong, bahkan sebelum kalimat mereka selesai diucapkan. Engkau merasakan manipulasi memasuki ruangan seperti perubahan tekanan udara yang mendadak. Hal itulah yang menjadikanmu orang paling berbahaya dalam operasi mereka, bukan bagi orang-orang yang tulus, melainkan bagi para predator yang membangun kerajaan di atas tumpukan dusta. Itulah sebabnya mereka berkoordinasi untuk melawanmu. Engkau perlu memahami bahawa ini bukanlah keputusan kelompok yang terjadi secara spontan, melainkan sebuah peperangan yang telah diperhitungkan dengan sangat matang. Orang-orang yang berbeda mulai menunjukkan masalah dengannya di waktu yang hampir bersamaan. Ada yang menarik seseorang ke samping dengan kekhawatiran palsu tentang energimu, yang lain menyebutkan kepada temannya bahawa engkau tampak tidak stabil, dan yang ketiga mengungkapkan kecemasan tentang penilaianmu. Percakapan yang berbeda, pembawa pesan yang berbeda, namun misinya tetap sama, membunuh kredibilitasmu sebelum engkau sempat membongkar apa yang kau lihat. Eksekusi mereka dilakukan secara bedah dan sangat rapi. Tidak ada serangan yang dilakukan secara bersamaan, karena itu akan terlihat seperti sebuah koordinasi yang terencana. Tidak ada cerita yang identik, karena itu akan terdengar seperti sudah dilatih sebelumnya. Yang mereka lakukan hanyalah pencemaran sistematis atas setiap hubungan yang engkau hargai. Mereka meracuni sumur-sumur sebelum engkau tahu bahawa engkau akan merasa haus. Mereka memasang jebakan sebelum engkau sadar bahawa engkau sedang diburu. Tujuannya sangat sederhana, agar ketika engkau akhirnya menyuarakan kebenaran, tidak akan ada orang yang mempercayaimu. Di pusat dari semua itu, ada seorang pembohong patologis yang sangat ahli dalam tipu daya hingga semua orang berhasil tertipu. Orang ini menceritakan kisah yang berbeda kepada orang yang berbeda, menciptakan kontradiksi yang begitu kompleks sehingga tidak ada yang bisa melacak semuanya. Hanya engkaulah satu-satunya yang mampu memetakan kebohongan tersebut, melihat pola-polanya, dan menghubungkan titik-titik yang tidak bisa dilihat orang lain. Itulah mengapa mereka harus menghancurkanmu terlebih dahulu. Engkau adalah ancaman bagi seluruh operasi mereka. Satu-satunya orang yang bisa meruntuhkan segalanya hanya dengan menceritakan apa yang telah engkau amati. Namun sekarang, pembohong itu mulai terungkap secara perlahan, hati-hati. Orang demi orang mulai menemukan manipulasinya. Dan setiap orang yang berhasil mengungkap satu kebohongan, mereka akan teringat bahwa engkau pernah mencoba memperingatkan mereka. Orang terpilih itu sudah memperingatkanku tentang hal ini. Itulah kalimat yang kini menghantui pikiran semua orang. Mengakui bahwa engkau benar berarti mengakui bahwa mereka telah memilih tipu daya daripada dirimu. Dan itu adalah harga yang harus mereka bayar saat ini juga. Mereka mengharapkanmu untuk melawan, membela diri, atau menciptakan drama untuk membuktikan kesucianmu. Seluruh strategi mereka dibangun di atas asumsi bahwa engkau akan mudah ditebak, bahwa engkau membutuhkan pengakuan mereka, dan bahwa engkau akan hancur di bawah tekanan. Mereka menginginkan keputusasaanmu, energi yang panik dan perilaku defensif. Karena hal itu akan membenarkan segala fitnah yang mereka sebarkan. Hal itu akan membuat kebohongan mereka terlihat seperti kebenaran. Namun, engkau melakukan sesuatu yang jauh lebih baik. Engkau pergi meninggalkan mereka, bukan dalam kekalahan, melainkan dalam dominasi batin. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk berbagi pemikiran di kolom komentar. Ceritakan pengalamanmu agar kita semua bisa saling menguatkan. Engkau memilih keheningan daripada tontonan drama, kedamaian daripada akting yang melelahkan. Engkau menolak untuk memainkan permainan yang sudah dicurangi. Langkah itu menghancurkan seluruh operasi mereka.
karena mereka tidak memiliki skenario untuk seseorang yang tidak perlu merasa benar, tidak perlu dipercayai dan merasa lengkap meski tanpa validasi dari luar. Inilah yang tidak mereka fahami tentang keheninganmu. Itu bukan tindakan pasif, melainkan sebuah strategi ilahi. Setiap hari engkau tetap diam, kebohongan mereka harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan momentum. Setiap minggu engkau tetap absen, cerita mereka membutuhkan bahan bakar baru. Setiap bulan engkau menolak untuk terlibat. Narasi mereka kehilangan kredibilitas karena tidak ada lawan yang bisa dilawan. Mereka seolah sedang bertinju dengan bayangan, menyerang musuh yang menolak untuk hadir di medan pertempuran. Orang-orang yang menyaksikan mulai bertanya-tanya, mengapa orang terpilih itu begitu tenang jika dia memang bersalah? Mengapa tidak ada pembelaan jika tuduhan itu salah? Mengapa dia pergi jika merasa benar? Itu begitu penting baginya. Keheninganmu menciptakan lebih banyak keraguan terhadap cerita mereka daripada pembelaan apapun yang bisa engkau lakukan. Namamu disebut-sebut sekarang karena keheninganmu menciptakan sebuah misteri. Orang-orang tidak tahu apa yang sedang engkau pikirkan. Mereka tidak tahu apa yang engkau ketahui. Mereka tidak tahu apa yang engkau lihat hingga engkau memilih untuk pergi sepenuhnya. Ketidaktahuan itu menciptakan kekuatan. Misteri itu menciptakan otoritas. Karena sekarang ketika seseorang membutuhkan acuan kebenaran, mereka merujuk kepadamu. Seseorang yang melihat sesuatu dengan sangat jelas sehingga berdebat tentang hal itu bahkan tidak lagi diperlukan. Keheninganmu menciptakan kekosongan di mana tanpa adanya dirimu untuk disalahkan, mereka harus saling berhadapan satu sama lain. Dan apa yang mereka temukan adalah sesuatu yang sangat buruk. Kebohongan mereka mulai bertentangan satu sama lain. Manipulasi itu menjadi nyata tanpa adanya dirimu yang menyerapnya. Kekacauan yang mereka ciptakan untuk menghancurkanmu kini berbalik ke arah mereka sendiri. Penghancuran diri menjadi pola yang berulang. Ketidakhadiranmu jauh lebih keras daripada pembelaan apapun yang bisa engkau buat. Kampanye bisik-bisik yang menentangmu memiliki infrastruktur dan orang-orang tertentu dengan tugas khusus. Satu orang menangani teman dekatmu, yang lain mengerjakan keluargamu, yang ketiga fokus pada kontak profesional, dan yang keempat mengelola lingkaran sosialmu. Setiap kaki tangan mereka menanam benih yang identik di tanah yang berbeda, memastikan bahwa keraguan tentang dirimu menyebar kemanapun engkau memiliki pengaruh. Mereka merancang percakapan dengan presisi, tidak pernah memberikan kebohongan terang-terangan yang bisa engkau bantah, melainkan hanya pertanyaan-pertanyaan penuh kekhawatiran atau observasi polos yang tampak tidak berdosa. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa dia tampak berbeda, begitu negatif belakangan ini, begitu marah, begitu tidak stabil? Kekhawatiran yang menutupi kritik, perhatian yang menyamarkan kecaman. Mereka menyebut batasan sehatmu sebagai tembok pembatas. Mereka melabeli ketajaman batinmu sebagai penghakiman. Mereka memelintir kebenaranmu menjadi kecemburuan. Namun di bawah permukaan drama itu, ada sesuatu yang lain yang sedang beroperasi. Hubungan rahasia yang engkau curigai namun tidak bisa engkau buktikan. Aliansi tersembunyi yang engkau rasakan namun engkau justru disebut paranoid saat menyebutkannya. Koordinasi memang sedang terjadi, informasi sedang dibagikan dan keputusan sedang dibuat bersama tentang siapa yang akan dijadikan target dan bagaimana caranya. Suka video ini jika engkau merasa bahwa kebenaran memang selalu menemukan jalannya sendiri. Orang dipermainkan satu sama lain, sementara kepura-puraan akan ketulusan sedang dipentaskan. Saat engkau menyebutkan bahwa keselarasan mereka tampak mencurigakan, bagaimana orang-orang tertentu selalu memiliki pendapat yang sama, bagaimana informasi menyebar terlalu cepat, dan bagaimana percakapan pribadi menjadi pengetahuan publik, mereka justru menyebutmu paranoid. Mereka memberitahumu bahwa engkau hanya membayangkan konspirasi. Mereka membuatmu merasa gila karena melihat pola yang sebenarnya sangat nyata. Namun, engkau tidak membayangkan apa-apa. Jaringan itu ada. Koordinasi itu nyata dan itu semua dirancang untuk mengisolasimu sebelum engkau sempat mengungkap apa yang engkau lihat. Jika engkau merasakan kebenaran dalam kata-kata ini, bantu sebarkan video ini agar lebih banyak jiwa-jiwa terpilih lainnya dapat melihatnya. Sekarang, pengungkapan sedang terjadi. Orang-orang mulai menemukan hubungan rahasia, aliansi strategis, manipulasi yang terkoordinasi, dan mereka merasa seperti orang bodoh karena pernah membela orang-orang itu di hadapanmu. Mereka memberikan alasan bagi perilaku yang telah engkau identifikasi dengan benar. Mereka memilih untuk melawanmu dan sekarang mereka harus duduk dengan kebenaran yang memalukan bahwa engkau benar tentang segalanya. Namun masih ada hal lain yang akan datang, sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah penipuan financial yang akan segera meledak.
Orang-orang sekarang meninjau kembali segala sesuatu. Setiap percakapan, setiap interaksi, setiap momen saat mereka mengabaikanmu, mereka menggunakan observasimu sebagai alat dekoder. Orang terpilih itu pernah berkata, "Orang ini tidak bisa dipercaya soal uang. Coba aku periksa catatan keuangannya." Orang terpilih itu pernah berkata, "Dua orang ini sedang bekerja sama. Coba aku periksa garis waktu koordinasi mereka." Namamu telah menjadi kunci yang membuka setiap pintu yang dulu diperintahkan untuk mereka jaga tetap tertutup. Setiap peringatan yang engkau berikan kini menjadi petunjuk yang menuntun mereka pada kebenaran yang dulu mereka abaikan karena manipulasi. Setiap observasi yang engkau buat kini menjadi bukti penipuan yang dulu mereka terima karena pengkondisian. Engkau tidak hanya terbukti benar, engkau sedang dikukuhkan sebagai satu-satunya narator yang dapat diandalkan dalam sebuah cerita yang dikhianati oleh semua orang. Engkau pernah berkata seseorang berbohong tentang identitasnya dan kini orang-orang menemukan bahwa kredensial itu tidak ada. Pengalaman itu tidak pernah terjadi. Koneksi itu fiktif dan seluruh persona itu hanyalah konstruksi. Segala sesuatu yang engkau katakan tentang penipuan sedang dikonfirmasi secara langsung, bukan nanti. Tapi saat ini juga, satu demi satu orang mengungkap kebohongan yang dulu engkau coba tunjukkan kepada mereka. Gelar yang mereka klaim tidak muncul dalam catatan manapun. Perusahaan yang katanya mempekerjakan mereka tidak memiliki dokumentasi tentang keberadaannya. Mentor yang terus-menerus mereka sebutkan tidak pernah mendengar nama mereka. Pencapaian yang membangun reputasi mereka ternyata dipinjam dari kehidupan orang lain, dipalsukan, dicuri, dan dikemas ulang sebagai cerita pribadi mereka. Engkau melihat menembus semua itu seketika. Engkau mempertanyakan ketidakkonsistenan itu. Engkau menyadari detail-detail yang tidak selaras dan mereka menyebutmu cemburu karenanya, menyebutmu tidak aman dan tidak mampu merayakan kesuksesan orang lain. Engkau berkata seseorang sedang bermain di dua sisi dan orang-orang menemukan sekarang bahwa kelompok yang berbeda diceritakan kisah yang berbeda pula. Kontradiksi yang begitu jelas sehingga tidak bisa lagi diabaikan. Informasi dikumpulkan dari semua orang dan digunakan secara strategis untuk melawan mereka. Konflik diciptakan sementara perdamaian dipura-purakan. Setiap observasimu tentang kemunafikan terbukti akurat. Orang ini mencerminkan semua orang menjadi apapun yang dibutuhkan setiap orang untuk dilihat. Engkau menyebutnya sebagai perubahan wujud. Engkau berkata orang ini tidak memiliki inti, tidak memiliki keyakinan nyata, tidak memiliki jati diri yang otentik, hanya pertunjukan yang disesuaikan untuk mendapatkan manfaat maksimal dari setiap hubungan. Mereka mengabaikanmu dulu, tetapi sekarang pemahaman mulai terjadi. Engkau berkata seseorang manipulatif secara finansial dan disinilah ledakan itu terjadi. Orang-orang menyadari sekarang bahwa hubungan dijadikan senjata untuk keuntungan materi. Uang dipinjam tanpa niat untuk dikembalikan. Sumber daya diekstraksi di bawah kepura-puraan palsu. Kedermawanan dieksploitasi secara sistematis. Dan ada yang lebih dari itu. Sesuatu yang lebih besar sedang bergejolak di bawah permukaan. Seseorang menjalankan penggalangan dana, mungkin untuk biaya medis, krisis, atau peluang bisnis. Namun ternyata kebutuhan itu tidak nyata. Kisah itu dibuat-buat. Uang itu pergi ke tempat yang sama sekali berbeda dan orang lain mengetahuinya. Mereka membantu mengaturnya, mereka melatih apa yang harus dikatakan agar terdengar, meyakinkan, dan mereka memberikan jaminan agar kepercayaan dan donasi terjadi. Ketika hal ini terungkap, banyak orang akan jatuh bersama-sama. Itulah mengapa semua orang berada dalam posisi saling mengunci sekarang. Setiap orang memiliki rahasia orang lain. Setiap orang mengancam untuk membongkarnya. Tidak ada yang bisa bergerak tanpa memicu longsoran salju. Dan entah bagaimana, namamu tetap menjadi standar bagi mereka untuk mengukur kejujuran. Orang terpilih itu tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Dia selalu jujur soal uang. Dia mencoba memperingatkan kita tentang perilaku parasit ini. Jangan lupa untuk subscribe agar engkau tidak ketinggalan bagian penting dari perjalanan spiritual ini. Engkau berkata seseorang tidak stabil secara emosional dan akan meledak dan orang menyaksikan sekarang bahwa topeng itu tidak bisa bertahan di bawah tekanan. Ledakan publik mulai terjadi, kemarahan kepada semua orang terjadi dan spiral kekacauan mulai terlihat jelas. Kesalahan dilemparkan ke mana-mana. Volatilitas yang engkau prediksi sedang ditampilkan sepenuhnya dan engkau tidak lagi di sana untuk menyerapnya. Jadi itu menghancurkan segala sesuatu yang disentuhnya. Orang ini mengirimkan pesan yang tidak masuk akal, membuat tuduhan liar, mengancam orang-orang yang
dulu menjadi sekutu dan membakar jembatan dengan orang-orang yang dulu memberikan perlindungan. Setiap prediksimu tentang apa yang terjadi ketika orang ini menghadapi konsekuensi sedang terwujud. Topengnya retak, pertunjukannya gagal, dan orang asli di baliknya mulai terlihat, dan itu persis seperti apa yang engkau katakan sebelumnya. Mereka bilang engkau cemburu, dan kebohongan itu kini hangus terbakar. Orang-orang melihat sekarang bahwa engkau pergi meninggalkan segala sesuatu yang sedang mereka perebutkan. Engkau memilih kedamaian, sementara mereka memilih kekacauan. Engkau memprioritaskan kebenaran, sementara mereka bermain politik. Itu bukan kecemburuan. Itu adalah hikmat yang tidak bisa mereka kenali karena mereka belum pernah mengalaminya. Orang-orang menyadari sekarang seperti apa rupa kecemburuan yang sebenarnya. Itu adalah orang yang meniru gayamu setelah menyebutmu terlalu berlebihan. Orang yang mengadopsi ide-idemu setelah menyebutmu berdelusi. Orang yang mengejar visimu setelah menyebutmu tidak realistis. Kecemburuan itu tidak pernah menjadi energimu, melainkan energi mereka. Mereka memproyeksikannya kepadamu untuk menyembunyikan apa yang mereka lakukan. Mereka bilang engkau negatif, namun kebohongan itu mulai runtuh. Apa yang mereka sebut negatif sebenarnya adalah akurasi. Apa yang mereka labeli sebagai pesimisme sebenarnya adalah pengenalan pola. Apa yang mereka abaikan sebagai kritik sebenarnya adalah peringatan. Engkau tidak negatif. Engkau melihat dengan jernih di ruangan yang penuh dengan orang yang memilih delusi. Kebenaran terdengar kasar hanya ketika kebohongan terasa nyaman. Orang-orang memahami sekarang apa arti negatif yang sebenarnya. Orang negatif mengeluh tanpa solusi, sementara engkau memberikan peringatan sekaligus hikmat. Orang negatif menjatuhkan tanpa membangun, sementara engkau mengidentifikasi masalah sambil mencontohkan integritas. Orang negatif menguras energi, sementara engkau melindungi energimu dengan menarik diri dari kekacauan mereka. Itu bukan negativitas, itu adalah ketajaman batin yang mereka salah artikan sebagai penghakiman karena mereka terlalu berinvestasi untuk tidak melihat kebenaran. Mereka bilang engkau dramatis, dan kebohongan itu terasa lucu sekarang karena drama yang sebenarnya sedang melahap mereka, dan engkau sama sekali tidak ada di dekatnya. Kekacauan yang engkau prediksi sedang berlangsung persis seperti yang engkau petakan. Pengkhianatan yang engkau garis bawahi sedang terjadi sesuai urutan. Konsekuensi yang engkau gambarkan sedang terwujud secara presisi. Engkau tidak dramatis. Engkau adalah seorang nabi di tengah mereka. Engkau melihat akhir dari sebuah permulaan. Pikirkan tentang apa itu drama yang sebenarnya. Drama adalah menciptakan krisis demi perhatian. Namun engkau justru menjauh dari perhatian. Drama adalah memanufaktur konflik demi relevansi. Namun engkau memilih kedamaian daripada partisipasi. Drama adalah mementaskan emosi untuk penonton. Namun engkau memprosesnya secara pribadi dan melangkah maju dengan tenang. Setiap tuduhan drama adalah proyeksi dari orang-orang yang seluruh keberadaannya hanyalah sebuah pertunjukan. Mereka bilang engkau tidak bisa dipercaya, namun kebohongan ini sedang mengalami kematian yang paling spektakuler karena namamu sekarang adalah satu-satunya standar kepercayaan yang tersisa. Mereka mengukur kejujuran orang lain dibandingkan dengan kejujuranmu. Kata-katamu menjadi landasan bagi kebenaran. Karaktermu menjadi contoh integritas. Orang yang menyebutmu tidak bisa dipercaya kini terungkap sebagai penipu yang sebenarnya. Perhatikan apa yang terjadi ketika seseorang mempertanyakan kejujuran orang lain. Sekarang tanggapan langsungnya adalah perbandingan denganku. Ya, orang terpilih itu tidak akan pernah berbohong tentang hal seperti itu. Dia selalu lurus soal niatnya. Dia mengatakan apa yang dia maksud dan memaksudkan apa yang dia katakan. Namamu telah menjadi alat ukur tes lakmus, standar yang mengungkap penipuan orang lain. Ketika mereka menyebut namamu sekarang, sesuatu terjadi yang tidak pernah mereka inginkan. Mereka harus mengakui bahwa engkau benar, dan pengakuan itu merugikan mereka segalanya. Hal itu mengorbankan kesombongan mereka. Karena mengakui engkau benar berarti mengakui bahwa mereka salah secara katastrofik. Itu berarti mengakui bahwa mereka mengabaikan peringatan yang sah. Mereka memilih pembohong daripada pembawa kebenaran. Mereka menyerang satu-satunya orang yang mencoba melindungi mereka. Pikirkan apa dampaknya bagi citra diri mereka. Ini adalah orang-orang yang bangga akan kecerdasan mereka, ketajaman mereka, dan penilaian karakter mereka yang baik. Orang-orang yang membangun identitas sebagai orang bijak, hati-hati, dan mampu melihat tipu daya, namun mereka justru dimanipulasi sepenuhnya oleh seseorang yang engkau identifikasi seketika. Itu bukan sekadar memalukan. Itu menghancurkan identitas mereka. Hal itu mengorbankan kredibilitas mereka. Karena jika engkau benar tentang hal ini, tentang apa lagi engkau benar? Tiba-tiba,
Setiap peringatan yang dulu engkau berikan dipertimbangkan kembali. Setiap orang yang engkau sebutkan mulai diselidiki. Setiap observasi yang engkau buat divalidasi secara retroaktif. Seluruh rekam jejakmu berdiri terverifikasi, sementara rekam jejak mereka runtuh menjadi puing-puing. Orang-orang kembali ke percakapan lama sekarang, mengingat hal-hal yang engkau katakan yang dulu diabaikan, peringatan yang dulu ditertawakan, observasi yang dulu disebut paranoid. Dan setiap hal itu terbukti akurat. Setiap prediksi menjadi kenyataan. Setiap pola yang engkau identifikasi terwujud persis seperti yang engkau deskripsikan. Itu bukan sekadar pembenaran, itu adalah pengukuhan otoritas spiritualmu. Hal itu mengorbankan aliansi mereka karena menggunakan namamu, berarti memutus barisan dengan orang-orang yang menjadikanmu penjahat. Itu berarti melangkah menjauh dari kelompok, memilih kebenaran daripada suku. Dan bagi orang-orang yang menghargai rasa memiliki di atas segalanya, itu sangat menghancurkan. Namun hal itu tetap terjadi karena kebohongan itu sudah terlalu mahal untuk dipertahankan. Namamu dipersenjatai dengan cara yang tidak pernah engkau niatkan. Otoritasmu dipanggil untuk memperkuat kasus mereka melawan orang-orang yang bahkan tidak engkau kenal. Kredibilitasmu dipinjam untuk memperbaiki reputasi yang tidak layak diperbaiki. Kebenaranmu digunakan secara strategis oleh orang-orang yang sebenarnya masih belum sepenuhnya menghormatinya. Namun itu berhasil karena engkau membangun otoritas nyata melalui konsistensi nyata. Engkau mendapatkan kredibilitas sejati melalui integritas sejati. Sementara mereka membangun modal sosial di atas kebohongan, engkau membangun modal kebenaran yang terus berlipat ganda selamanya. Sekarang mereka bangkrut dan dengan putus asa mencoba meminjam dari rekening yang dulu coba mereka tutup. Kekayaan yang dulu coba mereka hancurkan. Dan otoritas yang dulu coba mereka hilangkan. Lihatlah, engkau sudah tahu bahwa serangan itu tidak acak. Dan jika engkau memperhatikannya, engkau bisa merasakannya. Tembok-tembok mereka mulai menutup. Jaringan bisik-bisik itu mulai berbalik menyerang diri mereka sendiri. Orang yang ditugaskan untuk memanipulasi teman-temanmu kini sedang dimanipulasi oleh orang lain. Orang yang menyebarkan kebohongan tentangmu kini menjadi subjek kebohongan yang lebih buruk. Orang yang mengisolasimu kini mulai terisolasi. Sistem yang mereka bangun untuk menghancurkanmu kini menghancurkan penciptanya. Mereka tidak bisa membongkarnya tanpa mengekspos diri mereka sendiri. Jika mereka mengakui jaringan itu ada, mereka mengakui partisipasi mereka. Jika mereka mengungkapkan bagaimana cara kerjanya, mereka mengungkapkan peran mereka. Jika mereka mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang mereka lakukan padamu, mereka menghukum diri mereka sendiri. Jadi mereka terjebak dalam infrastruktur yang mereka bangun sendiri, hancur oleh senjata yang mereka tempa sendiri, terjepit dalam mesin yang dirancang untuk melumatmu, namun kini melumat mereka. Semua orang berada dalam kebuntuan. Setiap orang memiliki rahasia kotor orang lain. Orang yang membantu menjalankan penipuan finansial tahu tentang hubungan rahasia. Orang-orang dalam hubungan rahasia tahu tentang pembunuhan karakter yang terkoordinasi. Orang-orang yang menjalankan kampanye fitnah tahu tentang pencucian uang. Tidak ada yang bisa mengekspos siapapun tanpa ikut terekspos sendiri. Ini adalah kehancuran bersama yang terjamin, kecuali satu orang yang berdiri di luar radius ledakan engkau. Karena engkau tidak pernah berpartisipasi dalam korupsi tersebut, engkau tidak pernah bergabung dalam skema mereka. Engkau tidak pernah mengompromikan integritasmu demi rasa memiliki. Engkau adalah satu-satunya dengan tangan yang bersih di ruangan yang penuh dengan kaki tangan kejahatan. Itulah mengapa namamu memiliki bobot. Itulah mengapa otoritasmu penting. Engkau adalah satu-satunya titik acuan kebenaran yang masih berdiri tegak. Kepanikan itu sangat nyata saat ini, karena jika satu orang retak, semua akan jatuh. Jika satu kebenaran terungkap, semua kebenaran akan menyusul. Jika satu kebohongan terbongkar, seluruh sarang laba-laba itu akan terurai. Mereka semua saling memandang, bertanya-tanya siapa yang akan pecah duluan, siapa yang akan menceritakan kebenaran, siapa yang akan menyelamatkan diri dengan menghancurkan orang lain. Aliansi yang dibangun di atas tipu daya sedang retak di bawah beban kebohongannya sendiri. Engkau tidak lagi ada dalam permainan itu. Engkau tidak memegang rahasia siapapun. Engkau tidak melindungi kebohongan siapapun. Engkau tidak berinvestasi pada hasil apapun. Detasemen atau pelepasan itu sangat menakutkan bagi mereka, karena itu berarti engkau tidak bisa dipengaruhi, tidak bisa diancam, dan tidak bisa dikendalikan. Engkau tidak memiliki apapun untuk dihilangkan, karena segala sesuatu yang bisa diambil sudah pernah diambil darimu.
Dan dalam kehilangan itu, engkau memperoleh sesuatu yang tidak akan pernah mereka miliki, kebebasan. Kebebasan dari persetujuan mereka, kebebasan dari sistem mereka, dan kebebasan dari korupsi mereka. Kebebasan itulah yang memungkinkan namamu digunakan sebagai standar sekarang, karena semua orang tahu engkau tidak sedang memihak. Engkau tidak melindungi kepentingan siapapun. Engkau tidak mengelola reputasi. Engkau hanya menceritakan kebenaran dan berjalan pergi. Engkau memilih kebenaran di atas rasa memiliki. Ketika semua orang berkompromi demi penerimaan, engkau mempertaruhkan isolasi demi integritas. Engkau lebih menghargai akurasi daripada popularitas. Hal itu sangat langka di dunia yang lebih menghargai pertunjukan daripada keaslian. Itulah mengapa kata-katamu sangat berarti sekarang. Itulah mengapa namamu memiliki bobot yang tidak bisa dimanufaktur oleh orang lain. Pikirkan tentang harga yang harus engkau bayar saat itu. Pertemanan berakhir, undangan berhenti datang, grup chat menjadi sunyi, dan perkumpulan sosial terjadi tanpa dirimu. Engkau menyaksikan dari luar bagaimana orang-orang yang engkau sayangi memilih kebohongan yang nyaman daripada kebenaran yang tidak nyaman. Isolasi itu sangat brutal, namun engkau tetap konsisten. Setiap kali engkau bisa saja berkompromi, engkau justru memilih kebenaran. Setiap kali seseorang menyarankan untuk ikut arus agar bisa bergaul, engkau menolak. Setiap kali seseorang menasihati untuk memilih pertempuranmu, engkau memilih integritas. Setiap kali seseorang memperingatkan bahwa kebenaran akan merugikanmu, engkau tetap membayar harganya. Pilihan-pilihan itu tampak kecil saat itu, tampak seperti keras kepala, tampak seperti membuat segalanya lebih sulit dari yang diperlukan. Namun pilihan-pilihan itulah yang membangun fondasi yang tidak bisa digoyahkan. Setiap kali engkau memilih kebenaran daripada kenyamanan, engkau sedang menyusun batu bata lainnya. Setiap kali engkau memilih integritas daripada penerimaan, engkau sedang memperkuat strukturnya. Setiap kali engkau memilih dirimu sendiri daripada persetujuan orang lain, engkau sedang menciptakan sesuatu yang permanen. Engkau memilih konsistensi daripada kemudahan. Engkau tidak mengubah ceritamu berdasarkan siapa penontonmu. Engkau tidak menyesuaikan standar berdasarkan siapa yang melihat. Engkau tidak mengompromikan nilai-nilai demi keuntungan sosial. Engkau tetap orang yang sama di setiap ruangan dengan setiap orang dalam setiap situasi. Konsistensi itu membangun kepercayaan, bahkan di antara orang-orang yang tidak menyukai pesanmu. Orang-orang menyadari sekarang apa arti konsistensi itu. Itu berarti engkau tidak sedang bermain-main. Engkau tidak sedang menguji loyalitas. Engkau tidak sedang melihat siapa yang akan memilihmu. Engkau hanya menjadi dirimu sendiri dan membiarkan segala sesuatunya terjadi apa adanya. Itulah kekuatan otentik. Bukan manipulasi yang menyamar sebagai kerentanan, bukan strategi yang menyamar sebagai kejujuran, melainkan hanya kebenaran yang ditawarkan tanpa keterikatan pada hasil akhir. Orang-orang memperhatikan perbedaan antara dirimu yang dulu dan dirimu yang sekarang. Engkau menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih jernih, lebih membumi, dan lebih berkuasa. Sementara mereka masih menjalankan pola yang sama, engkau berevolusi. Sementara mereka masih memainkan permainan yang salah, engkau naik level. Sementara mereka masih terjebak dalam drama, engkau membangun sesuatu yang indah. Transformasi itu adalah bukti bahwa engkau bukanlah masalahnya. Engkau memilih keheningan daripada tontonan. Ketika serangan datang, engkau tidak menciptakan sirkus. Engkau tidak menghujat siapapun secara publik. Engkau tidak menjalankan kampanye balasan. Engkau tidak mencoba membalikkan orang untuk melawan mereka seperti yang mereka lakukan padamu. Engkau dengan tenang menarik diri dan membiarkan kebenaran bekerja. Pengendalian diri itu menunjukkan kekuatan yang lebih keras daripada konfrontasi apapun. Engkau tidak membutuhkan pemahaman mereka, permintaan maaf mereka, atau pengakuan atas kesalahan mereka. Engkau lengkap tanpa pengakuan mereka. Kelengkapan itulah yang menghantui mereka sekarang, karena mereka mengharapkanmu kembali merangkak memohon. Mereka mengharapkanmu membutuhkan validasi mereka. Mereka mengharapkanmu hancur di bawah tekanan isolasi. Sebaliknya, engkau menghilang ke dalam evolusimu sendiri. Engkau mengambil rasa sakit itu dan mengubahnya menjadi bahan bakar. Engkau mengambil pengkhianatan itu dan mengubahnya menjadi batasan. Engkau mengambil isolasi itu dan mengubahnya menjadi kemandirian. Engkau mengambil segala sesuatu yang dimaksudkan untuk menghancurkanmu dan membangun sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka sentuh. Engkau memilih pertumbuhan daripada dendam. Engkau tidak terobsesi dengan balas dendam. Engkau tidak merencanakan kejatuhan mereka. Engkau tidak membuang energi untuk kebencian.
Engkau fokus pada penyembuhan, pembangunan, dan menjadi lebih baik. Sementara mereka sibuk menghancurkanmu, engkau berinvestasi untuk mengangkat dirimu sendiri. Kenaikan itulah yang membuatmu menjadi otoritas sekarang. Dan otoritas itu tidak dipinjam, tidak dipentaskan, dan tidak dimanufaktur. Itu didapatkan melalui setiap pilihan yang engkau buat ketika memilih. Sebaliknya sebenarnya lebih mudah. Melalui setiap momen engkau mempertahankan standarmu. Ketika menurunkannya sebenarnya bisa mengakhiri rasa sakit. Melalui setiap kali engkau pergi, ketika bertahan sebenarnya lebih nyaman. Beberapa orang akan mencoba kembali kepadamu. Engkau sudah tahu hal ini. Keputusan perlu dibuat tentang siapa yang mendapatkan akses dan siapa yang tidak. Fahamilah dengan jelas. Hanya karena seseorang akhirnya melihat apa yang engkau lihat, bukan berarti mereka sudah berubah sebagai pribadi. Hanya karena seseorang mengalami konsekuensi, bukan berarti mereka sudah belajar. Hanya karena seseorang menginginkan dukunganmu, bukan berarti engkau wajib memberikannya. Engkau tidak berutang kesempatan kedua pada siapapun yang tidak menghargai kesempatan pertama. Engkau tidak berutang energimu hanya karena mereka akhirnya terbangun. Engkau tidak berutang akses ke dalam kedamaian yang engkau perjuangkan untuk ciptakan. Pengampunanmu tidak membutuhkan rekonsiliasi. Penyembuhanmu tidak butuh partisipasi mereka. Pertumbuhanmu tidak butuh persetujuan mereka. Beberapa orang datang karena mereka butuh otoritasmu untuk memperkuat posisi mereka melawan orang lain. Mereka tidak menghormati apa yang telah engkau lalui. Mereka tidak menghargai ketajaman batinmu. Mereka mempersenjatai pembenaranmu demi pertempuran mereka sendiri. Waspadalah akan hal ini. Orang-orang ini akan menggunakan namamu dalam argumen, namun tidak akan membela namamu saat diserang. Beberapa orang datang karena mereka akhirnya mengalami apa yang dulu engkau peringatkan. Mereka dibohongi oleh pembohong yang sama, dimanipulasi oleh manipulator yang sama, dan digunakan oleh pengguna yang sama. Sekarang mereka mengerti, sekarang mereka melihat, sekarang mereka mempercayaimu. Namun pemahaman yang lahir dari rasa sakit pribadi tidaklah sama dengan pemahaman yang lahir dari kepercayaan pada ketajaman batinmu. Orang-orang ini tidak cukup mempercayaimu untuk menghindari rasa sakit itu. Mereka perlu mengalaminya sendiri baru mempercayaimu. Itu memberitahumu sesuatu yang penting tentang bagaimana mereka menghargai suaramu. Mereka akan mendengarkan sekarang, tetapi hanya karena rasa sakit mengajarinya apa yang tidak bisa dilakukan oleh hikmatmu. Hanya karena pengalaman membuktikan apa yang tidak bisa dilakukan oleh peringatanmu. Tanyalah pada dirimu sendiri, apakah engkau ingin berhubungan dengan orang yang hanya menghargai suaramu setelah rasa sakit membuktikan engkau benar? Apakah engkau ingin koneksi dengan orang yang butuh penderitaan pribadi untuk mempercayai ketajaman batinmu? Apakah engkau ingin memberikan akses kepada orang-orang yang tidak cukup mempercayaimu untuk menghindari hal yang justru engkau peringatkan? Beberapa orang akan mengklaim bahwa mereka tidak yakin pada saat itu, namun tindakan mereka menunjukkan bahwa mereka telah memilih satu sisi. Mereka tetap diam saat engkau diserang. Mereka tetap berteman dengan penyerangmu. Mereka mendapat manfaat dari ketidakhadiranmu. Mereka berpartisipasi dalam percakapan yang mengecualikanmu. Netralitas mereka sebenarnya adalah persetujuan pasif atas penghancuranmu. Jangan biarkan mereka menulis ulang sejarah sekarang karena kebenaran sudah nyata. Netralitas yang sebenarnya terlihat berbeda. Ia melindungi hubungan dengan kedua belah pihak, menolak berpartisipasi dalam pembunuhan karakter, menjaga integritas terlepas dari popularitas, mempertanyakan narasi yang terdengar terlalu, terkoordinasi, dan mencari komunikasi langsung daripada menerima gosip. Engkau akan tahu siapa yang benar-benar netral dari cara mereka memperlakukanmu selama serangan itu terjadi. Perhatikan siapa yang merayakan pembenaranmu. Beberapa merayakannya karena mereka tulus mencintai melihat kebenaran menang. Beberapa merayakannya karena mereka sekarang bisa secara terbuka menyetujui apa yang mereka yakini secara pribadi. Beberapa merayakannya karena pembenaranmu memvalidasi ketajaman batin mereka sendiri. Dan beberapa merayakannya karena mereka ingin diasosiasikan dengan pihak yang menang. Kelompok terakhir ini berbahaya. Mereka akan mengklaim selalu tahu engkau benar, selalu percaya padamu, selalu melihat apa yang engkau lihat. Namun di mana mereka saat percaya padamu itu mahal harganya. Di mana mereka saat melihat apa yang engkau lihat berarti isolasi. Di mana mereka saat setuju denganmu berarti kehilangan posisi mereka. Perayaan mereka sekarang hanyalah petunjukan, bukan kesetiaan. Bukan cinta, hanya akting. Engkau akan tahu siapa yang layak mendapatkan akses dengan satu tes sederhana. Apakah mereka berdiri bersamamu saat berdiri bersamamu merugikan mereka?
Atau apakah mereka mendekat sekarang karena berdiri bersamamu menguntungkan mereka? Kelompok pertama melindungimu dalam kegelapan. Kelompok kedua ingin mengambil untung dari cahayamu. Pilihlah dengan bijak. Energimu adalah mata uang sekarang. Gunakanlah dengan cerdas. Orang-orang yang mendapatkan akses ke versi dirimu yang sudah naik level haruslah. Orang-orang yang menghargai versi dirimu yang sedang berkembang, yang menghormati versi dirimu yang sedang berjuang, yang menghargai versi dirimu yang sedang menyembuh, bukan orang yang hanya menginginkan versi kemenanganmu. Sekarang setelah namamu memiliki bobot, ingatlah ini, bentuk kemenangan tertinggi adalah ketidakpedulian, indifference. Engkau tidak perlu menyombongkan diri. Engkau tidak perlu berkata, sudah kubilang, kan? Engkau tidak perlu menonton kehancuran mereka dan merasa puas. Engkau harus berada begitu jauh dari kekacauan itu sehingga engkau benar-benar tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya. Itulah kebebasan, itulah kekuatan, itulah dominasi. Namun ketidakpedulian bukan berarti membiarkan semua orang kembali masuk. Ketidakpedulian berarti engkau tidak terikat secara emosional pada kejatuhan atau penebusan mereka. Engkau tidak melacak konsekuensi mereka, tidak memantau kesadaran mereka, tidak menunggu permintaan maaf mereka. Engkau sudah melangkah haju begitu jauh sehingga seluruh situasi mereka hanyalah suara latar belakang bagi kehidupan yang sedang engkau bangun. Beberapa orang akan salah mengartikan kedamaianmu sebagai izin. Mereka akan menafsirkan keheninganmu sebagai pengampunan. Mereka akan berasumsi pertumbuhanmu berarti engkau sudah melupakannya. Jangan biarkan mereka membingungkan penyembuhanmu dengan pembebasan dosa bagi mereka. Engkau bisa sembuh dan tetap menjaga batasan. Engkau bisa berdamai dan tetap menolak akses. Engkau bisa tumbuh melampaui rasa sakit dan tetap menolak hubungan dengan orang-orang yang menyebabkannya. Namamu sedang dipersenjatai, tapi bukan untuk melawanmu, melainkan untukmu. Alam semesta mengambil segala sesuatu yang mereka bangun untuk menghancurkanmu dan mengubahnya menjadi hal yang justru mengukuhkan otoritasmu. Mereka menciptakan senjata itu, mengasah bilahnya, mengarahkannya ke lehermu. Namun realitas memblokkannya lurus ke operasi mereka sendiri. Mereka menciptakan penjahat dalam cerita mereka, namun cerita memiliki cara untuk mengungkapkan kebenaran seiring berjalannya waktu. Penjahat yang mereka ciptakan sebenarnya adalah pahlawan selama ini. Orang yang mereka isolasi sebenarnya adalah pelindung. Suara yang mereka bungkam sebenarnya adalah alarm yang memperingatkan semua orang akan bahaya. Sekarang seluruh narasi sedang menulis ulang dirinya sendiri dan mereka tidak bisa menghentikannya. Namamu memiliki bobot sekarang. Mereka menyebutnya saat butuh membuktikan poin. Mereka merujuknya saat butuh kredibilitas. Mereka menggunakannya saat butuh memvalidasi pengalaman mereka. Engkau telah menjadi tongkat pengukur kebenaran dalam situasi di mana semua orang mengompromikan kebenaran mereka. Hal itu terjadi karena engkau menolak untuk mengompromikan milikmu. Engkau tidak menang dengan aturan mereka. Engkau menang dengan menolak memainkan permainan mereka. Engkau tidak mengalahkan siapapun dalam pertempuran. Engkau berjalan pergi dan mereka mengalahkan diri mereka sendiri. Engkau tidak membuktikan mereka salah. Engkau membangun kehidupan yang begitu selaras dengan kebenaran sehingga kebohongan mereka menjadi jelas-jelas palsu sebagai perbandingan. Tidak ada yang berubah dari dirimu. Ketajaman batinmu tidak membaik. Integritasmu tidak berkembang. Konsistensimu tidak menguat. Semua itu sudah ada di sana. Yang berubah adalah konteksnya. Kebohongan runtuh, kebenaran muncul, tipu daya terekspos dan tiba-tiba apa yang selalu benar tentangmu menjadi tidak bisa disangkal oleh semua orang. Pikirkan perjalanannya. Engkau mulai sebagai orang yang tidak dipercayai siapapun, yang membuat tuduhan yang tidak ingin didengar siapapun, yang melihat pola yang tidak bisa dilihat orang lain dan yang menyuarakan kebenaran yang tidak ingin diterima siapapun. Namamu dalam percakapan dulu adalah bukti bahwa engkaulah masalahnya, bukti bahwa engkau menciptakan drama, konfirmasi bahwa negativitas adalah sifatmu. Sekarang namamu dalam percakapan adalah bukti bahwa orang lainlah masalahnya, bukti bahwa penipuan sedang diidentifikasi dan konfirmasi bahwa kebenaran adalah sifatmu. Pembalikan itu sudah lengkap. Meja telah berbalik. Senjata yang mereka tempa untuk menghancurkanmu kini menjadi mahkota yang mengukuhkan otoritasmu. Itulah kekuatan kesabaran. Itulah hikmat dari keheningan. Itulah kemenangan dari konsistensi. Engkau tidak perlu meyakinkan siapapun. Engkau tidak perlu membuktikan apapun. Engkau tidak perlu berjuang untuk pengakuan. Engkau hanya perlu menjadi dirimu sendiri dan membiarkan waktu melakukan tugasnya.
mengungkapkan kebenaran, membongkar kebohongan dan memvalidasi integritas. Setiap momen engkau bertahan saat ada tekanan untuk berkompromi. Engkau sedang membangun ke arah ini. Setiap kali engkau memilih kebenaran saat kebohongan lebih mudah, engkau sedang menciptakan fondasi ini. Setiap kali engkau berjalan pergi saat bertahan lebih nyaman, engkau sedang mengukuhkan otoritas ini. Orang-orang yang mencoba menguburmu kini menggunakan namamu untuk menggali diri mereka sendiri. Orang-orang yang mencoba membungkammu kini mengutipmu untuk otoritas. Orang-orang yang mencoba menghapusmu kini memanggilmu untuk menetapkan apa yang nyata. Engkau membalikkan keadaan tanpa mengangkat satu jari pun. Itu bukan keberuntungan. Itu adalah semesta yang mengonfirmasi apa yang selalu engkau ketahui. Engkaulah yang terpilih, sang standar, sang otoritas, yang ketajaman batinnya tidak bisa dikendalikan, yang integritasnya tidak bisa dikompromikan, dan yang kebenarannya tidak bisa dibungkam. Segala sesuatu yang mereka lakukan untuk menghancurkan itu hanya membuatnya lebih kuat, membuatmu lebih kuat, membuat namamu lebih berat daripada seluruh gabungan kebohongan mereka. Namun, jangan merasa nyaman dalam pembenaran itu. Jangan jadikan kemenangan sebagai identitasmu. Jangan biarkan pembuktian diri menjadi obsesi barumu. Itu adalah jebakan. Jebakan yang halus namun tetaplah jebakan. Kemenangan yang sebenarnya bukanlah karena mereka menggunakan namamu sekarang. Kemenangan yang sebenarnya adalah karena engkau tidak butuh mereka untuk menggunakannya. Engkau sudah lengkap sebelum mereka mengakuinya. Engkau sudah benar sebelum mereka mengakuinya. Engkau sudah berkuasa sebelum mereka mengakuinya. Penggunaan namamu oleh mereka saat ini tidak menambah apapun pada jati dirimu. Hal itu hanya mengungkapkan siapa dirimu selama ini. Dan siapa dirimu selama ini adalah seseorang yang melihat kebenaran dengan jernih dan menolak untuk mengkompromikannya demi kenyamanan. Namamu di mulut mereka adalah kemenanganmu, namun kedamaian di hatimu adalah kekuatanmu. Jangan pernah bingungkan keduanya. Jangan pernah tukar yang kedua untuk yang pertama. Mereka bisa menggunakan namamu sepanjang hari, selama engkau terus membangun kehidupan yang membuat namamu layak untuk digunakan. Itulah kemenangan sejati. Itulah dominasi yang abadi, dan itulah kata terakhir. Engkau menang dengan menjadi dirimu, apa adanya, bukan dengan menjadi apa yang mereka inginkan, bukan dengan membuktikan apa yang mereka tuntut, bukan dengan mementaskan apa yang mereka harapkan, hanya dengan menjadi otentik ketika semua orang sedang berakting, hanya dengan menjadi konsisten ketika semua orang sedang berkompromi, hanya dengan menjadi jujur ketika semua orang sedang berbohong. Dan itulah langkah kekuatan yang pamungkas. Itulah kemenangan yang tidak bisa diambil. Itulah otoritas yang tidak bisa ditantang. Itulah mahkota yang tidak bisa dilepaskan, karena ia tidak diberikan kepadamu oleh manusia. Ia dikukuhkan di dalammu oleh kebenaran. Dan kebenaran tidak berubah berdasarkan opini. Kebenaran tidak bergeser berdasarkan persepsi. Kebenaran tidak berkompromi berdasarkan tekanan. Engkau adalah kebenaran. Engkau menyuarakan kebenaran. Engkau menghidupi kebenaran. Engkau mewujudkan kebenaran. Dan sekarang kebenaran berbicara melalui namamu di mulut orang-orang yang mencoba menghancurkanmu. Itu bukan sekadar keadilan. Itu adalah puisi. Itu adalah kesempurnaan. Itu adalah kekuatan.